Sudah Mbak. Oke, jadi di sini katanya kehadiran transportasi online Maxim terhadap pendapatan dan kehidupan harian pengemudi di Kota Mentok. Oke ya. Nah, jadi kita dari judul ini kita lihat dulu gitu ya. Kira-kira ini tuh bagaimana dengan judul ini ya? Nah, yang pertama itu menurut saya kata apa? Ini tuh harusnya ada misalnya. Apakah mungkin ini perbaikan aja ya atau saran aja ya sarannya misalnya. Apakah misalnya pengaruh kehadiran ini mungkin lebih baik seperti ini gitu ya. Pengaruh kehadiran transportasi online Maxim terhadap pendapatan dan kehidupan harian. Nah, nah ini mungkin kalau menurut saya lebih tepatnya ini gitu ya. Kalau ini kan eh, di sini ada kata terhadap ya, berarti di sini tuh harusnya ada kata lagi apa gitu ya. Harusnya mungkin bisa pengaruh atau mungkin bisa hubungan gitu ya. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung kehadiran transportasi online Maxim terhadap pendapatan gitu. Nah, mungkin lebih tepatnya apakah ditambahin kata pengaruh atau kata apa namanya hubungan misalnya gitu ya. Maaf Kak, sebelumnya tuh sebenarnya dampak depannya itu ada dampak kehadiran. Cuman kemarin itu ada revisi dari Dospem Ariel, jadi hanya kehadiran transportasi. Terus Anda apa katanya alasannya? Katanya kalau dampak kehadiran transportasi itu kurang apa ya? Kurang kurang apa? Kurang itulah pokoknya Pak. Jadi dibuang, jadi jadinya gini judulnya, kehadiran transportasi online maksudnya terhadap pendapatan dan kehidupan harian pengemudi di Kota Depok. Nggak ada kata-kata depannya gitu Pak. Ya udahlah ngikutin dosen pembimbing karilnya aja gimana gitu ya. Tapi kalau misalnya dosen pembimbingnya karilnya saya akan merasa menurut saya gitu ya kurang tepat gitu ini menurut saya sih gitu ya. Tapi nggak tahu kalau menurut dosen pembimbingnya sudah tepat ya udah ikutin aja gitu ya. Iya Pak. Terus tadi yang ditanyakan itu apa? Maaf lupa. Cara mencari kutipan asli dari pengutipnya Pak. Nah, berarti di sini apa namanya? Anda harus tahu dulu gitu ya variabelnya apa saja gitu ya untuk dari judul Anda ini gitu. Nah, kira-kira menurut Anda variabelnya apa gitu ya? Kalau misalnya dalam penelitian itu kan kita harus tahu dulu ya, apakah nanti kita itu ada hubungan sebab akibat, nanti kan nanti berkaitan sama metodologi penelitiannya, sama cara pendekatannya gimana nanti menurut dosen pembimbing Anda gimana. Kalau saya pribadi ya, kalau misalnya dosen pembimbingnya saya dengan kata seperti ini kan udah lebih jelas ada kata pengaruh. Berarti kalau misalnya pengaruh itu mungkin nanti pendekatannya misalnya pendekatannya itu ada berarti hubungan sebab akibat misalnya. Jadinya kita menggunakan apa analisis regresi linier gitu ya. Nah, ini terus terang aja gitu saya kurang terlalu setuju ya kalau saya yang jadi pembimbingnya gitu. Sehingga karena saya nggak tahu gitu ya ini pembimbingnya gimana yang bersangkutan gitu ya kalau misalnya judulnya seperti ini gitu ya saya nggak terlalu paham juga gitu nanti pendekatannya coba nanti Anda tanya ini kalau seperti ini ke dosen pembimbingnya ini saya nanti pendekatan pakai statistiknya bagaimana gitu ya kan harusnya ada hubungan sebab akibat misalnya gitu ya. Nah, kalau di sini ya kalau oke lah misalnya kalau oke itu aja ngikutin misalnya. Nah, berarti Anda harus baca ya yang berkaitan dengan kehadiran transportasi online Maxim ya dan juga Anda harus baca pendapatan dan
kehidupan harian pengemudi ya. Nah, jadi artinya eh, sering baca gitu ya yang teori yang berkaitan dengan nah, teori yang berkaitan dengan ini gitu ya. Teori yang berkaitan dengan kehadiran transportasi online Maxim dan juga kehidupan harian pengemudi. Nah, ini Anda harus baca nih. Anda harus cari gitu ya di penelitian sebelumnya gitu ya. Nah, biasanya kalau misalnya eh kayak gini ya cobalah cari di Google gitu ya. Gitu. Misalnya kalau dari saya pribadi gitu ya, kalau dari saya pribadi itu coba ya, kita pakai Google aja deh, kita cari. Misalnya pakai Google ya, teori utama, tar, teori dasar yang berkaitan dengan nih ya. Atau mungkin Anda harus cari payungnya dulu ya. Misalnya teori dasar dengan kehadiran transportasi online Maxim itu mungkin kaitannya apa ya? Transportasi online itu misalnya eh, teori inovasi teknologi mungkin ya, teori inovasi teknologi transportasi misalnya. Transportasi online ya, transportasi online. Nah, perkembangan teknologi informasi menciptakan inovasi. Nah, di sini ada nih teori inovasi dan adopsi, teori dinamika sistem. Nah, ya silakanlah kalian baca gitu ya teori transportasi online ya. Diffusion of innovation. Oke, coba ini ya diffusion of innovation. Kita baca lagi di sini diffusion of theory innovation. Nah, siapa? Ini keluar langsung Everett Rogers ya. Book by Everett Rogers. Nah, ini aja ya. Pakai biasanya kan kalau di Google suka keluar ininya ya, suka keluar apa namanya? Kayak saran-sarannya gitu ya. Ini tuh kalian maksudnya saran-saran ini tuh supaya kita menyarankan itu yang paling sering gitu ya teori. Nah, ini Rogers ya. Kalau saya sih mungkin Everett Rogers jadinya gitu ya. Nah, Everett Rogers Diffusion of Innovation Theory explains how new ideas, products, or practice spread through a population over time via communication channels. Tuh ya. Jadi si menurut Everett Rogers itu menjelaskan bahwa ide baru, produk baru, dan praktik-praktik yang baru itu tersebar luas melalui populasi melalui waktu channel komunikasi. Nah, ini ya. Nah, ya five factors that influence the rate of adoption. Nah, nah ini kalau saya sih menurut saya gitu ya bisa salah satunya menggunakan teori Everett Rogers ya. Misal ya. Misalnya seperti itu, misalnya ya. Uh-uh. Boleh, berarti tadi Rogers ya. Kita pakai teori
Makanya Anda harus sering baca ya. Ini tuh kalau mahasiswa itu ya harus baca ya, tidak hanya kalau udah mentok baru kalian bertanya gitu ya. Tadi kan dia itu katanya ini ya 4 faktor. Nah, ini udah tinggal kalian pakai aja 4 faktor ini ya. Nah, 4 faktornya apa aja? Nah, 4 faktornya itu katanya relative advantage, compatibility, complexity, reliability, and observability gitu ya. Oke, nah tinggal Anda baca gitu ya. Misalnya kalau relative advantage itu kan berarti kita berharap menggunakan transportasi itu sesuatu yang lebih menguntungkan kan, lebih menguntungkan kan kalau saya baca itu ya. Lebih menguntungkan itu dibandingkan dengan ojek konvensional ya. Artinya misalnya ini bisa memberi pendapatan yang lebih tinggi, fleksibilitas waktu atau akses pelanggan yang lebih luas. Ya mungkin contoh indikatornya misalnya kalau saya nggak tahu nanti Anda ini tuh Anda mau menyebarkan kuesioner atau gimana? Saya wawancara Pak ke itunya, ke drivernya, melakukan wawancara, kuesioner ada juga. Tapi ingat ya, harus pakai teorinya siapa dulu gitu ya. Menggunakan teori siapa dulu. Karena ketika kita mau membuat wawancara, nah saya mau tanya lagi, Anda kualitatif atau kuantitatif nanti penyelesaian masalahnya itu? Apakah menggunakan metode-metode statistika atau menggunakan apa namanya kuesioner tertutup? Kuesioner tertutup itu kan ibaratnya seperti sangat setuju, setuju, cukup setuju, misalnya yang kayak gitu, atau gimana. Nah, makanya di judul ini yang Anda harus jelas dulu gitu ya. Anda juga harus bisa menjelaskan ke dosen pembimbing Anda gitu ya. Pak, Bu, saya pendekatannya menggunakan kuantitatif. Kalau kuantitatif itu kan berarti saya pasti butuh pakai kata pengaruh gitu. Itu. Jadi kita sebagai mahasiswa juga jangan kita diam-diam aja gitu ya. Yang diam aja oh Iya di deh Pak. Mm-mm. Cara kalau saya sih metodenya kualis Pak, kualitatif. Ya kalau kualitatif berarti mungkin cuma kayak wawancara aja. Iya, lebih ke wawancara Pak, wawancara drivernya. Oke, kalaupun misalnya wawancara drivernya, tetap kita harus bikin pertanyaannya itu pertanyaan-pertanyaan yang berdasarkan dari teori yang ada kan. Benar ya, nggak mungkin kita wawancara, yang penting saya bikin pertanyaannya, terus nanti dijawab, udah misalnya. Kan nggak mungkin gitu aja. Kata saya juga kan harus ada teori dasarnya apa. Tadi udah ketemu. Kalau salah satunya gitu ya menggunakan Everett Rogers ini diffusion of innovation theory ya ini atau Anda nanti cari lagi teori-teori yang lain. Makanya namanya mahasiswa itu ketika melakukan karya ilmiah itu tantangannya itu adalah harus sering cari tahu, baca-baca teori yang berkaitan dengan ini. Misalnya katakanlah tadi saya ketemu gitu ya di Google pakai teori Everett Rogers ya diffusion of innovation theory. Terus dia udah menjelaskan juga nih apa namanya 5 faktornya itu apa saja kan ada relative advantage, ada compatibility, complexity, reliability dan observability gitu kan. Nah, ini udah kebuka nih pintunya gitu ya, udah punya kunci-kuncinya gitu ya. Tinggal Anda harus baca gitu ya. Mahasiswa itu wajib baca gitu. Misalnya kalau relative advantage itu berarti kan lebih menguntungkan ya. Misalnya nanti kalaupun pertanyaan atau indikatornya itu kaitannya misalnya apakah misalnya pekerjaan di Maxim, apakah pekerjaan di Maxim itu memberikan penghasilan yang lebih besar dibandingkan dengan
objek konvensional, misalnya dulunya dia pernah jadi objek konvensional misalnya ya, silahkan. Makanya nanti Anda baca lagi gitu, siapa yang nanti yang mau Anda wawancara itu siapa gitu ya. Apakah dia yang mungkin dulunya tukang ojek konvensional atau mungkin yang langsung di Maxim. Makanya kan itu pengambilan sampel juga harus jelas gitu kan. Ya nggak boleh langsung ini, kita harus siapa yang mau kita tanya itu gitu. Ya, atau tadi misalnya apakah waktu kerjanya lebih fleksibel dan efisien ya, karena kan kita ngomongin teknologi ya. Atau apakah misalnya sistem aplikasi memudahkan dalam mencari penumpang misalnya gitu ya. Kan ini benar-benar memperlihatkan kalau kita pakai Maxim itu aplikasi kan ya. Nah, gitu. Ini sih ya menurut saya aja ya, tapi nanti Anda coba baca lagi ya. Terus misalnya compatibility. Compatibility itu kan compatible, kesesuaian ya. Kesesuaian misalnya. Nah, kalau kesesuaian itu misalnya apakah sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan pengemudi misalnya gitu ya. Apakah misalnya sistem kerja Maxim sesuai dengan kemampuan dan kebiasaan pengemudi misalnya ya. Ini dari saya aja ya, tapi nanti Anda coba kembangkan lagi sendiri gitu ya. Atau apakah misalnya pekerjaan di Maxim cocok dengan kebutuhan ekonomi keluarga. Nah, ya. Ini contoh aja ya, silakan nanti Anda baca-baca lagi ya. Terus misalnya complexity itu Ya, Pak. kerumitan ya. Sejauh mana inovasi dianggap mudah atau sulit digunakan dan dipahami oleh penggunanya. Nah, misalnya apakah misalnya ya aplikasi Maxim ini mudah dipelajari dan digunakan oleh pengemudi misalnya gitu ya. Kan nanti Anda tetap harus menulis apa pertanyaannya apa gitu ya. Kalau trialability itu kan trial ya. Trial, uji coba trial itu kan berarti sejauh mana inovasi bisa dicoba terlebih dahulu sebelum digunakan secara penuh gitu ya. Misalnya ini jadi saya yang mengerjakan, ya udah nggak apa-apa lah. Misalnya apakah pengemudi kan Anda nanti nanya ke pengemudi kan, ke drivernya kan, Iya, Pak, ke pengemudi. bisa mencoba bergabung atau menggunakan aplikasi tanpa risiko yang besar misalnya gitu ya. Terus observability dapat diamati ya, observe kan dapat diamati sejauh mana hasil atau manfaat inovasi dapat dilihat ataupun dirasakan oleh orang lain gitu ya. Mungkin misalnya apakah misalnya gitu ya keberhasilan Anda sebagai driver Maxim terlihat oleh calon pengemudi lain. Nah, misalnya gitu ya. Jadi ya silakanlah siapa temennya ya Dinda untuk mencari tahu gitu ya. Ini kalau yang saya dapatkan dari Diffusion of Innovation Theory ini. Makanya Anda harus baca lagi ya Diffusion of Theory ini misalnya PDF, jurnal misalnya. Tuh, cari. Nah, ada ya. Oh, udah lama banget ya dari tahun 62 dia. Rogers Theory on Diffusion of Innovation. Makanya memang kita harus ini sih ya, harus apa namanya itu, harus sering-sering baca. Memang tantangannya ketika kita melakukan karya ilmiah itu cari baca pengetahuan sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, ini keluar ya apa ini? Nah, Roger Theory on Diffusion of Innovation, the most appropriate theoretical model in the study of factor influencing the integration of sustainability in tourism business. Oke, kalau dia di business tourism ya, coba ya.
seringlah baca-baca di sini. Kalau dia di tourism sih ya, nah ini Roger Theory ya, Roger Theory. Roger mengembangkan teori model ini untuk menjelaskan diffusion of innovation process ya. Nah, kan benar dari relative advantage, compatibility. Tadi kan juga gitu ya. eh Compatibility kan, terus apa relative advantage. Tinggal Anda disesuaikan kalau di Maxim gimana gitu ya. According to Roger, compatibility with the existing value and practice is the degree to which innovation is perceived as consistent. Nah, makanya harus sering-sering baca sih. Kalau menurut saya cuma baca 5 apa cuma baca 5 jurnal aja kelihatannya masih kurang kalau menurut saya gitu ya. Kita baca memang kalau kayak gini tuh harus fokus gitu ya sampai benar-benar kita dapat gitu. Nah, ini kan. Nah, seperti itu ya temennya ya, silakan nanti dicoba lagi sampai benar-benar ketemu tuh teori yang sesuai gitu ya. Atau mungkin teori-teori yang lain, eh Anda tuh tadi satu lagi apa sih? Kehidupan harian ya. Kalau kehidupan harian itu mungkin eh saya ngajar mata kuliah ekonomi bisnis juga. Mungkin pakai teori pendapatan bisa, income teori atau teori kualitas kehidupan. Saya coba teori kualitas kehidupan ya. Teori kualitas kehidupan kerja QWL. Konsep yang berfokus pada upaya menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik bagi karyawan. Nah, ya mungkin di sini ada John and Louis and Wayne misalnya ya. Silakan nanti kalau S1 mah nggak usah lah, nggak usah sampai benar-benar ke akar-akarnya kecuali kalau S3 baru ya. Kalau S3 saya kuliah S3 itu harus dari sejarahnya misalnya tentang kualitas kehidupan kerja sejarahnya gimana. Kalau S1 itu ya udah nggak apa-apa lah. Anda cari teori yang menurut Anda paling cocok gitu ya. Karena kan S1 itu kita hanya membuktikan teori aja sebetulnya gitu ya, bukan 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 dari teori yang benar-benar mendalam gimana gitu. Yang penting teorinya kita, oh kita saya menggunakan teori ini, misalnya menggunakan teori Sucipto misalnya gitu ya, atau biasanya kan dia punya sejarahnya gitu ya, biasanya ini ya beda lagi nanti pakai payung ininya gitu ya. Heeh. Who invent QWL teori ya, quality work life ya, Richard Walton tuh. Richard Walton is widely credited with the pioneering the QWL theory in 1973, introducing quality of work life. Nah, ini Richard Walton. Nanti Anda baca lagi Richard Walton ya. Tadi pertanyaannya itu apa? Kehidupan harian kan? Ya, quality work life kan? Kehidupan hariannya itu kan. Ya udah nih Richard Walton ya. Richard Walton tuh kan ketemu di sini. Gampang ya. Richard Walton teori ya, QWL teori ya. Definition atau dimension indikator misalnya gitu ya.
Nah, QEL reflects the extent of which the workplace enables employees to meet material, psychological, and social needs through their work. Tuh kan, ya. Jadi dapat memenuhi kebutuhan pribadinya melalui pengalaman mereka di tempat kerja gitu ya. Biasanya apa aja ya dimensionnya. Dimension. Harus sering-sering baca aja lah kamu ininya ya. Iya, Pak. Nah, misalnya ini nah, Saya baca-baca jurnal juga sih, Pak. Tapi maksud saya tuh, saya mau yang benar-benar aslinya. Saya nggak tahu gimana cara mencari kutipan yang aslinya itu loh. Maksud saya gitu, Pak. iya, nah tinggal pakai aja Google gitu ya. Tadi tadi ya ini sih saran dari saya aja gitu ya. Pertama tadi pakai Iya. Google misalnya Anda mau pendekatannya kita baca dulu dari judul Anda itu kan tadi ini ya kehadiran transportasi online terhadap pendapatan dan kehidupan kerja. Nah, kita harus tahu dulu variabelnya itu apa. Oh, kalau menurut saya ya sebagai dosen pembimbing variabelnya itu adalah kehadiran transportasi online dan pendapatan dan kehidupan kerja dan kehidupan pendapatan dan kehidupan. Nah, kalau teori transportasi online itu menggunakan pakai teori Everett Rogers gitu. Kalau saya diffusion of innovation theory ya. Kalau tadi apa pendapatan dan kehidupan harian itu menggunakan yang Richard Walton gitu ya. Ya nggak perlu sampai yang benar-benar mendasar lah. Yang penting kalau S1 itu kalian punya dasar gitu ya, punya dasar ini teori. Saya pakai teori ini gitu ya. Karena belum tentu juga dosen pembimbingnya tahu gitu kan. Gitu ya. Siapa Dinda ya. Ya, Yang baik. penting Anda harus Ya, baik. baca, Anda harus baca, harus pede juga, harus baca. Kalau sama dosen pembimbing itu kita harus baca dulu sebelumnya. Baca itu memperlihatkan kesiapan kita gitu. Memperlihatkan kesiapan kita tuh oh mau perang nih, kita mau melakukan penelitian, karya ilmiah. Ibaratnya kita mau perang. Kalau perang kan berarti kita udah harus siap senjata gitu kan. Gitu ya. Nah, ketika nanti ditanyakan nanti saya menggunakan ini karena alasannya bla 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 gitu ya. Jadi kuncinya ya kalau ketika kalian memang bisa membuktikan alasannya itu apa alasannya kenapa saya yakin sih pasti bisa gitu ya. Itu sih kalau menurut saya. Jadi nggak perlu sampai yang bener-bener apa di awalnya siapa nanti harus baca lagi gitu kitanya kerjaannya lebih banyak jadinya ya itu biasanya kalau untuk yang S3 gitu ya. Ya tapi ya bagus sih kalau menurut saya Anda sudah ada keinginan cuma ya disesuaikan aja lah dengan proporsinya gitu ya. Gitu ya Dinda ya. Iya, baik, Pak. Ya Ya, baik, mudah-mudahan Pak. Terima kasih, Pak. ya mudah-mudahan tadi saya kasih tahu tadi caranya begitu bisa memberikan masukan atau wawasan juga gitu ya. Oke teman-teman ya seperti itu Dinda dan juga teman-teman yang lain.